Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Waalaikumsalam Ibu, selamat pagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat semua kan ya? Alhamdulillah baik Ibu. Oke, langsung aja. Sebelum kita memulai pertemuan kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas dipimpin teman-teman. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Untuk hari ini, apakah ada yang tidak hadir atau hadir semua? Ada Bu yang masuk satu orang. Siapa itu Ica? Itu Angel Bu. Dia lagi demam. Oh iya, sakit ya dia? Iya. Kita doakan ya, semoga dia bisa segera pulih. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali dan melanjutkan pertemuan minggu lalu. Hari ini kita juga akan berdiskusi kembali nih untuk mencari data dari masalah-masalah yang kalian buat pada pertemuan sebelumnya. Maka dari itu ibu mau kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Udah dibuat kan ya kelompoknya kemarin? Udah, Bu. Oke, bisa duduk sesuai kelompoknya ya. Baik, Bu. Sebelum masuk ke diskusi, ibu mau nge-review sedikit nih. Kelompok 2 kemarin mengkaji terkait masalah apa ya? Saya Bu, kelompok 2 itu kemarin membahas terkait prinsip masalah dari prinsip persebaran itu di sekitar Pulau Gadung Bu, karena di sana terdapat kawasan industri, jadi persebarannya secara prinsip akan kami kaji. Oke, selain itu kelompok 4 kemarin mengkaji masalah terkait apa? Untuk kelompok 4 kami mengkaji masalah terkait banjir kiriman dari Bogor ke Jakarta Bu. Kami menggunakan pendekatan kompleks wilayah dan pendekatan lingkungan karena kami mengkaji 2 wilayah itu Bu. Oke, sebelumnya ibu mau menjelaskan sedikit nih terkait waktu dan mekanisme diskusi kalian ya. Ibu akan memberikan kalian waktu selama 10 menit untuk kalian berdiskusi dan mencari data. Terus kalian boleh mencari datanya itu melalui website, terus juga buku dan juga artikel-artikel ibu bebaskan kalian. Dan di sini ibu juga mau memberikan kalian contoh nih video terkait cara mencari data melalui Google. Oke, sebentar ya. Iya Bu. Baik, Ibu. Aduh, sepertinya ibu nggak bisa nih, ada yang bisa bantu ibu nggak ya? Saya Bu. Baik, Cak, silakan. Makasih. Oke. Disimak ya anak-anak. Lagi dengan saya Muhammad Sobri di Sobri TV. Baik sahabat semua, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mencari sebuah artikel, mencari referensi di Google secara spesifik ya, tidak secara umum ya. Oke, baik, langsung saja dicontohkan kita buka browsernya semacam ini. Umumnya orang biasanya langsung mencarinya di sebelah sini ya, langsung diketikkan, misalnya mencari manajemen humas misalnya ya. Humas sekolah, humas sindikalis, langsung cari begini. Nah, tentu di sini akan keluar banyak banyak artikel ya tentu, tapi dalam berbagai format, misalnya seperti ini manajemen humas tapi di website ya, website kjpustaka.com. Kemudian di bawahnya keluar juga Wikipedia, ini ada tesis ya kan. Kemudian di bawahnya Eprin, ini dari Unja, ini website lagi kan. Ini dari repository kan, ini dari website langsung ya. Nah, maksud saya ingin contohkan bagaimana caranya mencari artikel tapi yang secara spesifik.
Jadi misalnya begini, cara langsung saja mencarinya di ketikkan saja dulu Google Advance ya. Oke, kemudian kita enter. Nah, di sini kita tinggal klik yang ini ya, Advanced Search. Nah, kita di sini kita bisa mencari yang lebih spesifik. Jadi misalnya sama-sama yang dicari adalah manajemen kalau mau izin UKS selama humas misalnya ya, humas seperti ini. Nah, kemudian di bagian ini kita tentukan tahunnya ya. Kalau tadi itu kan macam-macam tahunnya ya. Ini 2021, kemudian ini Wikipedia tanpa tahun kan. Ini, nah ini nggak ketemu ini tahunnya tahun berapa ini. Kan tidak tampil di sini ya teman-teman. Nah, ini 2021, kemudian ini juga sama 2020, 2019, ini tidak ada tahunnya. Nah, maksud saya kita mencari di sini secara spesifik adalah kita tentukan judulnya, kita cari di artikel-artikel yang berupa jurnal misalnya ya, berupa jurnal. Kemudian kita tentukan tahunnya, misalnya 5 tahun terakhir, jadi dari tahun 2017 sampai 2022 ya. Oke, kemudian bahasanya apa? Oke, karena kita mau mencari artikel bahasa Indonesia, misalnya kita tentukan saja langsung dipilih bahasa Indonesia semacam ini. Bahasa GHI ya, Indonesia, kemudian kawasannya Indonesia ya. Untuk terakhir diperbarui kita pilih kapan saja guys. Kemudian formatnya biar enak, misalnya kita juga bisa menentukan untuk format yang akan kita cari ya. Nah, umumnya jurnal itu mesti PDF ya, umum gitu. Dan kita pilih yang PDF. Nah, kita juga bisa mencari artikel-artikel yang mungkin formatnya bukan PDF ya. Kita tinggal pilih saja, di sini ada format docs ya kan. Kemudian ada PowerPoint, Excel dan lain sebagainya ya. Kita cari PDF. Kita di sini sudah menspesifikasikan ya, spesifik judulnya, ya artinya kata kunci yang terkait dengan ini misalnya ya, manajemen humas. Kemudian kita nyarinya di jurnal 5 tahun terakhir saja, kemudian berbahasa Indonesia, formatnya PDF. Nah, kita coba langsung klik ya, penelusuran lanjutan ini ya. Oke, nah di sini maka akan keluar artikel-artikel yang hanya PDF kayak ini. Ini kan PDF kan PDF ya, PDF. Sesuai yang kita inginkan maksudnya gitu, PDF. Nah, kemudian kita coba lihat tahunnya ya. Ini hanya akan keluar tahun 2021, 2019 kan. Ini tahun 2018, bawahnya ini tahun berapa ini? Nanti coba kita klik ini, udah ada tahunnya di depan ya, 2021, 19 kan. Artinya tidak ada jurnal yang keluar di kurang dari tahun itu ya, misalnya 2015, 2012 atau 2010 itu tidak ada ya, tidak masuk di search ya. Sekarang kita sudah tentukan, dan semua yang ada di sini adalah jurnal ya, jurnal karena kita tadi mencarinya yang formatnya jurnal. Berbeda dengan yang tidak spesifik, tentu macam-macam yang keluar ya. Ada yang dari website, dari repository, ya kan? Ada yang dari ya jurnal juga, Wikipedia, keluar semua ya. Nah itu kalau pencariannya langsung secara umum. Tetapi saya yang contohkan tadi adalah yang lebih spesifik cara mencarinya. Nah, semoga bermanfaat tutorial singkat ini. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi video ini sudah menerangkan terkait cara-cara mencari data ya melalui Google. Semuanya sudah paham kan ya? Bu. Paham Ibu. Di sini juga ada LK yang akan Ibu berikan kepada kalian untuk nanti mencatat data-data yang kalian temukan. Silakan ketua kelas dibagikan ke teman-teman. Ya, terima kasih ketua kelas. Setelah nanti semuanya selesai, Ibu mau tiap kelompok ini mempresentasikan hasil diskusinya ya. Oke, bisa dimulai diskusinya anak-anak. Semangat. Baik Ibu. Sejauh ini
Oke, baik. Gimana kelompok? Masih nyari data, Bu. Kelompok 3. Kelompok 3. Iya. Ada masalah nggak kelompok 3? Nggak ada, Bu, aman. Baru cari-cari. Oke, dilanjut ya diskusinya. Siap, Bu. Untuk kelompok 1 gimana? Ada masalah nggak? Nggak ada masalah. Belum ada. Oke. Kelompok 4 gimana? Ada masalah nggak? Ada, Bu, masuk dulu. Bercanda nih. Isinya di data, Bu. Oke, dilanjut ya. Oke, untuk tadi kan belum ada masalah ya. Kalau sekarang gimana nih? Dari kelompok-kelompoknya ada masalah nggak? Ada, Bu. Ayo kelompok 1, kenapa? Misalnya nih Bu, kelompok saya kan udah dapat data pendukung ya Bu dari internet Bu. Tapi kelompok saya juga mau mengkaji secara langsung Bu ke sana karena wilayah yang kami kaji itu juga dekat kan ya. Nah niatnya kami mau bertanya-tanya kepada masyarakat sekitar tentang lingkungan yang ada di sana. Apa boleh Bu kita berkunjung ke sana? Buat kunjung ke sana ya? Iya. Boleh banget lah. Karena kan kalau misalkan emang wilayah kajian kamu itu dekat ya harus juga bisa dijangkau. Ya nggak apa-apa kalau kamu mau ke sana. Tapi kalau anak-anak yang kelompok wilayah kajiannya ini jauh terus juga sulit untuk dijangkau itu nggak apa-apa ya kalau nggak ke sana. Ibu maklumi. Kalian bisa cari melalui internet aja data-datanya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, untuk kelompok lain gimana nih? Ada masalah nggak? Belum ada, Bu. Sedikit belum ada. Oke, lanjut ya diskusinya. Oke, baik. Wah, sepertinya waktunya udah habis nih anak-anak diskusinya. Kita presentasi ya. Ayo, siapa dulu yang mau presentasi pertama? Saya Bu, kelompok 3. Oke, kelompok 3 silakan paparkan hasil diskusinya. Iya Bu, jadi setelah kami tadi berdua cari-cari data, kita tuh dapat kalau misalkan konsep interrelasi dan interdependensi itu membahas mengenai interaksi antara wilayah di mana terjadi saling ketergantungan. Terus sesuai dengan wilayah yang kami kaji yaitu Jakarta dan Bekasi, yang mana Jakarta itu butuh tempat pembuangan sampah yang luas dan itu tersedia di Bantar Gebang. Sementara Bekasi itu perlu uang yang dinamakan dana kompensasi dan dana hibah dari Jakarta untuk membantu membiayai pembangunannya. Kemudian juga Jakarta memiliki basis konsumen yang banyak dengan penduduk berjumlah hingga 9 juta orang. Selain itu juga memiliki pelabuhan bertaraf internasional yaitu di Tanjung Priok. Hal ini dimanfaatkan dengan baik oleh Bekasi yang menspesialisasikan diri mereka sebagai kota industri untuk mensuplai kebutuhan Jakarta dan kebutuhan ekspor lewat pelabuhan Tanjung Priok. Jadi kedua wilayah ini itu saling berkegantungan. Sumbernya itu kami dapat dari Insan Pelajar dan Tirton.id. Oke, berarti kelompok 3 ini mengkaji terkait hubungan antara Jakarta dan Bekasi yang saling ketergantungan ya? Iya, betul Bu. Oke, selanjutnya Ibu mau kelompok 4 nih yang presentasi. Ayo kelompok 4, silakan. Baik, Bu. Pertama-tama kami mencari tahu dahulu apa itu pendekatan wilayah. Menurut Yunus pada tahun 2008, pendekatan kompleks wilayah atau regional complex approach yaitu konsep ini menegaskan pentingnya memahami tentang properti di wilayah bersangkutan dan merupakan regional IT. Kemudian, jika dilihat dari aspek pendekatan ruangan, kondisi dataran yang rendah dan banyaknya aliran sungai yang menepi kota Jakarta mengakibatkan hujan yang turun di tempat lain, misalnya di Bogor atau lereng Gunung Salak dan Gunung Pangrango, mengalirkan air hujan ke sungai-sungai yang melewati Jakarta. Karena lereng gunung tersebut menghadap ke Jakarta, ketika sungai-sungai tersebut tidak dapat mengalirkan air dengan lancar, akibatnya air hujan akan meluap di sekitar aliran sungai hingga mengakibatkan genangan banjir. Sedangkan pada aspek lingkungan, kepadatan penduduk Jakarta yang sangat tinggi membuat banyak tutupan lahan, sehingga apabila terjadi hujan, air tidak dapat masuk ke dalam tanah dan akan menggenangi tempat yang rendah dalam waktu yang lama. Referensi ini kami ambil dari web dosen geografi, CNN Indonesia, dan Kompas.com. Oke, bagus nih. Berarti kelompok 4 mengkaji banjir di Jakarta ya, yang disebabkan oleh hujan di Bogor. Oke, selanjutnya kelompok
mana lagi nih yang mau presentasi? Oke, satu silakan. Oke, jadi di Cipinang ini terdapat kali, yaitu Kali Cipinang, tepatnya di Kecamatan Makassar. Sungai ini pernah menjadi sungai yang kaya akan berbagai jenis ikan, seperti ikan mujair, tawas, dan lele. Bahkan bersihnya air sungai ini membuat banyak masyarakat menjadikannya tempat untuk mandi. Luas Kali Cipinang juga masih lebar hingga 7 meter dengan kedalaman 3-4 meter. Namun, pada puluhan tahun yang lalu, karena sejak 10 tahun yang lalu bantaran Kali Cipinang sudah padat pemukiman. Warga membangun tempat tinggal hingga kontrakan-kontrakan yang sempit membuat sungai ini menjadi hitam tercemar. Selain itu, salah satu perusahaan tekstil dari Ciracas juga membuang limbah perusahaannya di Kali Cipinang. Bahkan, bekas tempat pemancingan di Kali Cipinang menjadi tempat tumpukan sampah selama berpuluh-puluh tahun, hingga tingginya mencapai atap rumah. Akibatnya, banjir tidak terhindarkan dan bisa mencapai 1,5 meter. Oke, ini sumbernya dari cairofood.id dan kompasiana.com, Bu. Oke, bagus banget nih, kelompok 1 datanya sudah lengkap ya, tinggal dilengkapi lagi ya. Ini membahas terkait Kali Cipinang yang banjir karena penyempitan kalinya ya. Iya. Oke, selanjutnya kelompok terakhir nih, kelompok 2. Ayo silakan presentasi. Oke, untuk kelompok 2 sendiri ini membahas mengenai prinsip distribusi yang membahas mengenai suatu gejala dan fenomena tersebut secara tidak merata dan tidak sama di permukaan bumi ini. Kami membahas di wilayah Pulau Gadung. Pulau Gadung sendiri ini merupakan kawasan industri yang ada di Jakarta yang memiliki akses strategis. Pulau Gadung ini berada di wilayah timur Jakarta, memiliki lahan luas seluas 500 hektar dan kawasan industri pertama yang dibangun di Jakarta. Jika dilihat dari prinsip distribusi, kawasan industri di Pulau Gadung ini mengikuti beberapa prinsip untuk memastikan pembangunan yang efisien dan terorganisir. Pulau Gadung adalah salah satu kawasan industri utama yang berada di Jakarta, ditandai dengan berbagai kegiatan manufaktur dan produksi. Distribusi kawasan industri Pulau Gadung ini mempertimbangkan ketersediaan lahan yang cocok untuk pengembangan industri. Oleh karena itu, Pulau Gadung sangat cocok untuk kawasan industri dikarenakan memiliki akses yang sangat baik dari untuk transportasi dan hasilnya adalah distribusi barang berbagai daerah di Jakarta ini menjadi sangat mudah. Oke, terima kasih kelompok 2. Sepertinya setiap kelompok ini udah menemukan data-data yang sesuai dengan masalahnya. Data-datanya juga kelihatannya udah lengkap nih. Oke, sepertinya karena waktu kita terbatas, kita cukupkan saja ya pertemuan pada hari ini. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, kita berdoa dulu ya. Oke, silakan kita kelas ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, terima kasih atas hadirannya pada hari ini. Tetap semangat, jangan lupa belajar, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.